Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianda Romadi Sarina dari kelas A, Fakultas Farmasi Universitas Suyutasim Semarang. Baik, di sini saya akan melakukan analisis terhadap uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan, atau uji bebas atau uji independen. Uji T ini merupakan uji parametrik yang dimana uji ini harus terdistribusi normal. Berapa signifikan terdistribusi normal? Yaitu jika lebih dari 0,05. Tetapi, jika kurang dari 0,05, maka tidak terdistribusi normal. Dan tidak boleh menggunakan uji ini atau uji T berpasangan. Tetapi bisa menggunakan uji lainnya seperti uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini merupakan uji non-parametrik, di mana parametrik ini tidak terpenuhi atau biasa disebut signifikannya kurang dari 0,05. Pertama-tama, sebelum kita melakukan uji T berpasangan, harus mencari dulu signifikan, yaitu dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan homogenitas. Langsung saja kita mengisi data normalitas. Baik, langsung saja kita menuliskan data pada variable view, di mana data ini untuk mencari signifikannya normalitas Shapiro-Wilk. Langsung saja kita menuliskan untuk yang pertama ada mula-mula, desimalnya 2, kemudian yang kedua ada pemanasan, desimalnya juga 2. Kemudian kita lanjut ke data view. Di data view ini sudah saya tuliskan angka-angkanya, di mana angka ini adalah kasus yang sudah diberikan oleh Ibu Vidya. Untuk mula-mulanya ada 4,41 dan seterusnya sampai 4,76. Dan yang pemanasan ada 4,02 dan seterusnya ada 4,00. Kemudian langsung saja kita klik analis, kemudian descript statics, kemudian kita klik export. Kita pindahkan mula-mula, kemudian ini ganti plots, dan plots adalah non-band. Kemudian kita continue, kita OK. Oke, akan muncul hasil output, di mana hasil output ini terdapat hasil signifikannya 0,06. Maka data tersebut tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Di sini signifikan terdistribusi normal yaitu 0,05. Maka data ini tidak terdistribusi normal karena di sini 0,006. Baik, langsung saja kita lanjut ke uji homogenitas. Di sini sudah saya tuliskan untuk yang pertama ada mula-mula, desimalnya kita 0, kemudian labelnya kita tulis mula-mula. Dan untuk yang valuasi ini kita isikan untuk yang pertama itu mula-mula dan yang kedua itu untuk pemanasan. Kemudian oke. Kemudian yang kedua ada pemanasan. Untuk yang desimalnya kita tulis 2, labelnya 2 dan valuasinya kita kosongkan. Kemudian untuk yang measure ini kita ganti scale semuanya. Lanjut ke data view. Di sini sudah saya tuliskan semuanya. Dan untuk yang mula-mula ini kita tulis 1 dan 2 karena 1 itu mula-mula dan 2 itu pemanasan. Kemudian lanjut analis, kemudian descriptive static, kemudian explore. Setelah itu pemanasan kita ganti ke dependent, kemudian yang mula-mula kita pindahkan ke faktor. Kemudian display-nya sama plot. Kemudian lanjut yang statistik. Statistik ini deskripsi, ya betul. Kemudian kita close. Di sini kita ganti none, kita hilangkan centang dan power estimation kita klik. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Baik, akan muncul hasil output seperti ini. Untuk menentukan uji signifikan homogenitas, kita lanjut ke bawah. Maka berdasarkan hasil output,
pada uji homogenitas terdapat hasil signifikannya adalah 0,341. Maka data tersebut terdistribusi normal. Maka selanjutnya melakukan uji T berpasangan. Tetapi tadi sebelum kita melakukan uji homogenitas, kita telah melakukan uji normalitas, di mana uji normalitas itu menghasilkan terdapat signifikan 0,06, lebih kecil dari 0,05. Maka uji normalitas tidak terdistribusi normal. Tetapi uji homogenitas terdistribusi normal. Maka kita tetap menggunakan uji Wilcoxon. Di mana uji Wilcoxon ini yaitu uji yang signifikannya lebih kurang dari 0,05. Berarti kita tetap menggunakan uji Wilcoxon. Oke, kemudian kita lanjut. Di tabel deskripsi ini ada rata-rata mula-mula dan pemanasan. pH mula-mula dan pemanasan. Bisa dilihat ya, pH mula-mula adalah 4,5375 dan untuk yang pH pemanasan ada 3,9725. Maka pH mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan. Apakah ada perubahan pH? Iya, jelas ada perubahan pH. Karena bisa dilihat, pH mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan. Baik, kita lanjut ke analisis uji Wilcoxon. Di mana di variable view ini sudah saya tuliskan. Untuk yang pertama ada mula-mula, desimalnya kita tulis 2. Kemudian yang kedua ada pemanasan, label desimalnya kita tulis 2 dan labelnya kita tulis pemanasan. Dan untuk yang measure ini kita ganti scale. Dan kita lanjut ke data view. Di mana data view ini sudah saya tuliskan angka-angka yang sudah tertera di kasus. Kemudian kita lanjut ke analis, klik non-parametric test tag, frequency dialog, kemudian 2 red sample. Setelah itu, untuk yang mula-mula kita pindahkan ke variabel 1 dan untuk yang pemanasan kita pindahkan ke variabel 2. Oke. Dan akan muncul data seperti ini. Kenapa menggunakan uji Wilcoxon ini? Karena uji Wilcoxon ini signifikannya lebih kurang dari 0,5. Bisa dilihat di sini sig-nya 0,02. Berarti ketika kita menggunakan uji Wilcoxon ini bisa disimpulkan karena kita signifikannya kurang dari 0,5. Jika lebih dari 0,5, kita tidak perlu menggunakan uji Wilcoxon. Kita hanya perlu menggunakan uji T berpasangan. Tetapi dari hasil analisis tadi terdapat signifikannya yang kurang, berarti kita harus menggunakan uji Wilcoxon. Baik, di sini kita akan melanjutkan lagi kasus 2. Di sini sudah ada kasus di mana untuk labelnya ada merek minuman lokal dan merek minuman impor dan kadar sakarin. Pada kasus 2 ini kita menggunakan uji T tidak berpasangan atau uji non-parametrik. Uji non-parametrik apabila uji independen atau uji T tidak berpasangan tidak bisa dilakukan. Jika data tidak terdistribusi normal, maka tidak boleh melanjutkan uji T tidak berpasangan. Maka harus memilih uji non-parametrik yang sesuai, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney. Jika pada kasus yang sebelumnya uji T berpasangan itu menggunakan uji Wilcoxon, maka uji T yang tidak berpasangan kita menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan jika nilai sig salah satu normalitas atau homogenitasnya ada yang kurang dari 0,05. Sebelum kita melakukan uji T tidak berpasangan, kita harus mencari terlebih dahulu sig-nya.
itu normal atau tidak, dengan cara kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji homogenitas. Baik, langsung saja kita melakukan uji yang pertama, uji normalitas. Kita langsung mengisikan di variabel view yang sudah saya tuliskan dengan nama yang pertama lokal. Untuk desimalnya kita tulis 2, labelnya kita tuliskan lokal. Kemudian yang dua ada import. Desimalnya kita tuliskan 2 dan labelnya kita tuliskan import. Kemudian untuk yang measure ini kita ganti scale. Lanjut ke data view. Di data view ini sudah saya tuliskan angka, di mana angka ini yang sudah tertera di kasus ini. Setelah itu kita lanjut ke analis, kemudian descripting statis, lanjut ke explore. Kemudian kita lokal pindah ke dependent dan import ke dependent. Kemudian untuk yang plus ini sudah betul, kita lanjut. Kemudian kita klik OK. Akan muncul output seperti ini ya, bisa dilihat. Dan untuk tujuan kita menggunakan uji normalitas untuk mencari signifikannya normal atau tidak normal. Maka bisa kita lihat di tabel test of normality pada tabel Shapiro-Wilk. Kita lihat di 0,17 0,017 itu yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka data normalitas tersebut tidak terdistribusi normal. Maka langkah selanjutnya kita menggunakan uji Meynick apabila signifikannya itu kurang dari 0,5. Jadi sudah jelas ya, jika normalitas dari signifikan Shapiro-Wilk ini 0,017 yaitu kurang dari 0,05. Baik, kita lanjut ke uji homogenitas. Di sini sudah saya tuliskan untuk yang penamaan pada NAM itu, nomor pertama adalah merek. Untuk desimalnya kita ganti 0. Kemudian labelnya kita tulis merek minuman. Dan untuk yang followers kita tuliskan seperti ini. Untuk satu lokal dan untuk 2 itu import. Kemudian kita OK. Kemudian yang kedua ada kadar. Untuk yang desimalnya kita ganti 2. Kemudian untuk labelnya kita ganti kadar sakarin. Untuk followers kita kosongkan. Dan untuk measure kita ganti scale semuanya. Kemudian kita lanjut ke data view. Di data view ini sudah ada 6 angka, di mana angka ini sudah tertera di variabel view ini. Untuk 1 itu lokal dan 2 itu import. Kemudian kita klik analis, descriptive statis, kita klik yang explore. Di sini akan muncul seperti ini. Untuk yang kadar sakarin, kita pindah ke dependent. Dan untuk yang merek minuman, kita pindah ke factor list. Kemudian kita displaynya kita box. Dan untuk yang statis, sudah betul. Yang plus kita ganti non. Power estimation dan kita hilangkan. Habis itu kita klik OK. Baik, di sini akan muncul data seperti ini ya. Data seperti ini. Untuk signifikan dari homogenitas, kita bisa dilihat dari tabel of the homogeneity of variancy, yaitu signifikannya adalah 0,671, di mana pada output homogenitas ini signifikannya itu lebih dari 0,5. Jadi homogenitas ini termasuk distribusi normal. Tetapi jika homogenitas ini terdistribusi normal, tetapi
uji normalitas kita tidak terdistribusi normal, maka kita tetap menggunakan uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney itu jika signifikan salah satu normalitas atau homogenitas itu ada yang kurang dari 0,1. Sama seperti ini. Homogenitasnya itu lebih dari 0,5, tetapi normalitasnya itu kurang dari 0,5. Maka kita tetap menggunakan uji Mann-Whitney. Baik, pada tabel deskriptis ini ada rata-rata antara lokal dan impor. Bisa dilihat, untuk kadar sakarin lokal itu 0,5870, dan untuk yang kadar sakarin impor itu ada 0,5095. Maka dapat disimpulkan bahwa merek minuman lokal itu lebih besar atau lebih tinggi daripada merek minuman impor. Baik, di sini kita akan melanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Langsung saja kita menuliskan pada variabel Q. Untuk penamaan, baris pertama itu ada merek, dan desimalnya kita 0, kemudian labelnya kita tulis merek minuman. Valusnya kita tuliskan 1 untuk lokal dan 2 itu untuk impor. Kemudian kita oke. Dan untuk yang kedua ada kadar. Nama labelnya adalah kadar sakarin. Kemudian untuk valusnya kita kosongkan. Kemudian untuk yang measure kita ganti scale semua. Setelah menulis ini semua, kita lanjut ke data view. Di data view sudah saya tulis tertera. Untuk 1 itu lokal dan 2 itu untuk impor. Dan kemudian kita lanjut ke analis. Kemudian kita klik analis, kemudian kita klik non-parametric test tag. Kemudian kita klikkan si dialog, klik yang 2 independent sample. Kemudian klik. Setelah itu, kadar sakarin, merek minuman kita pindahkan ke globing variable. Kemudian untuk yang kadar sakarin, kita pindahkan ke test variable its. Setelah itu, karena kita untuk melakukan uji Mann-Whitney, di kolom tes tipe kita centang yang Mann-Whitney. Setelah itu, untuk pengisian difference group, kita klik grup 1 itu untuk 1, dan grup 2 itu untuk 2. Kemudian kita continue. Setelah itu, kita lanjut ke X. Sudah betul, kita kemudian untuk yang Optimus, kita ganti descriptive. Kemudian ini oke. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita oke. Dan akan muncul hasil seperti ini. Kenapa kita menggunakan Mann-Whitney test? Karena penggunaan Mann-Whitney test itu untuk jika nilai signifikan salah satu normalitas atau homogenitas itu kurang dari 0,05. Seperti yang sudah saya yang sebelumnya, jika normalitasnya itu kurang dari 0,05 dan untuk yang homogenitasnya itu lebih dari 0,05, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian untuk sig Mann-Whitney itu adalah 0,314. Kemudian untuk yang signifikan untuk yang kadar minum yang tadi adalah 0,020. Uji Mann-Whitney terdapat perbedaan jika signifikan kurang dari 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat perbedaan merek impor antara penggunaan kadar sakarin merek lokal. Kesimpulannya adalah bahwa uji Mann-Whitney ini signifikannya adalah lebih dari 0,04. Bisa dikatakan jika uji Mann-Whitney ini adalah uji terdistribusi normal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam perkataan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.